Shalom Bro and Sis sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Joy Wala di acara Coffee Morning with God. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang satu tema yang berjudul Endgame. Karena saya mewakili modul Patriot, izinkan saya menyapa Anda dengan yel-yel Patriot. Patriot, never give up. Korsa Patriot. Bro and Sis sekalian, kenapa saya memilih judul Endgame? Saya teringat dengan satu film superhero yang sangat fenomenal. Kira-kira di bulan April 2019. Di situ ada satu film yang berjudul Avengers Endgame. Film itu begitu terkenal sampai untuk menyaksikan film itu di bioskop, orang rela antri begitu panjang. Bahkan untuk bisa nonton itu kita harus menunggu berminggu-minggu karena bioskop selalu penuh. Nah, saya salah satunya yang juga harus ikut antri gitu ya. Karena anak saya kepingin nonton, sehingga papanya harus ngantarkan anaknya nonton. Nah, akhirnya setelah menunggu sekian lama, akhirnya kami bisa nonton bersama Avengers Endgame. Ternyata film itu tidak hanya berkisah tentang action dari superhero, tetapi juga menceritakan sesuatu yang menurut saya bisa kita ambil maknanya. Avengers Endgame, kalau sedikit mau kita ulas, bercerita tentang para superhero yang pada sequel Avengers sebelumnya, itu yang berjudul Infinity War, itu mereka mengalami satu perjuangan yang luar biasa berat. Sampai mereka harus kalah dari musuh utamanya, yaitu Thanos. Pada saat itu, mereka kembali bertekad untuk kembali berkumpul untuk berjuang kembali mengalahkan sang musuh utamanya. Maka di sequel berikutnya yaitu Endgame ini mereka kembali berkumpul. Dengan kondisi mereka yang hancur-hancuran, mereka kembali berkumpul dengan satu tekad kembali mengalahkan Thanos. Dan melalui perjuangan yang begitu sengit, melalui perang yang begitu panjang, akhirnya mereka bisa mengalahkan Thanos di sequel Endgame. Nah, Bro and Sis sekalian, perjuangan yang mereka lewati tidaklah mudah. Perjuangan yang mereka lakukan itu begitu banyak pengorbanan yang harus mereka lakukan. Dan saat ini, kita yang sudah mengaku mengenal firman Tuhan, salah satunya melalui Camp Patriot, dihadapkan pada satu sequel kehidupan yang cukup berat. Berbagai tantangan kehidupan saat ini sedang kita alami bersama. Mungkin sebagian kita hampir merasa putus asa. Hidup dengan terus berpegang pada firman Tuhan ternyata tidak membuat hidup ini menjadi lebih mudah, tetapi justru membuat hidup ini menjadi lebih sulit. Itu yang tampak di hadapan kita. Nah, Bro and Sis sekalian, saya mau mengajak Anda untuk kita bersama-sama kembali melihat pada kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ajak Anda untuk melihat di kitab Galatia bab 3 ayat 3. Mari kita buka kitab suci kita dan kita baca bersama-sama. Galatia bab 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Melalui ayat ini, Rasul Paulus sedang menegur jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia yang begitu terpesona pada saat bertemu dengan Yesus, itu mulai goyah imannya. Mereka mulai putus asa, mereka mulai gelisah. Dan Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa jangan sampai mereka mengakhiri pertempuran mereka dalam kedagingan. Hidup di dalam roh ini bicara tentang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup di dalam kedagingan, kita hanya menuruti hawa nafsu kita. Rasul Paulus tidak hanya menegur umat di Galatia, tetapi secara tidak langsung Rasul Paulus juga menegur kita. Rasul Paulus mau katakan juga kepada kita bahwa kalau hari ini kita mengalami sesuatu yang berat, apakah kita mau bertahan di dalam roh atau kita akan pindah atau kita akan berakhir di dalam kedagingan. Bro and Sis yang terkasih di dalam Kristus, setiap persoalan yang saat ini sedang menghantam kita, apalagi ditambah dengan pandemi yang tidak kunjung berakhir. Ada persoalan kesehatan, ada persoalan relasi, ada persoalan komunitas, bahkan yang paling banyak saat ini adalah persoalan ekonomi.
Namun kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu mendampingi kita. Apapun yang kita alami, Dia akan terus menemani kita. Bro and sis sekalian, ada kata bijak yang mengatakan bahwa seorang pelaut yang ulung tidak diuji pada saat ombak yang tenang. Tetapi seorang pelaut yang ulung akan teruji pada saat ombak yang tinggi menerjang. Bro and sis sekalian, pada saat pandemi ini, keadaan kami, keadaan saya, terutama keadaan ekonomi saya seperti masuk ke dalam gelombang yang begitu tinggi, gelombang yang begitu keras. Pekerjaan saya mendapatkan hantaman yang begitu keras, mulai dari persoalan pasokan yang berkurang, order yang berkurang, sampai disuruh tutup, bahkan masalah-masalah karyawan. Ada karyawan yang sakit, ada karyawan yang keluarganya mengalami masalah, bahkan ada karyawan yang anaknya meninggal dunia. Bro and sis, saya tidak mungkin tutup mata. Saya pasti harus membantu mereka. Dan meskipun itu membuat keadaan pekerjaan saya menjadi semakin berat. Pemasukan yang terus menurun, tetapi di balik itu pengeluaran menjadi semakin besar karena banyaknya masalah yang harus saya selesaikan. Tetapi apakah itu membuat saya menjadi putus asa? Saya sempat berpikir untuk, mending saya tutup aja bisnis ini, tambah membuat saya habis. Tetapi Tuhan ingatkan saya bahwa pada saat saya membuka bisnis itu, apa tujuan utamanya? Apakah tujuan utamanya hanya karena supaya saya bisa mendapatkan keuntungan? Bro and sis sekalian, pada saat saya memulai bisnis ini, saya ingin supaya bisnis ini bisa memberkati keluarga dan juga memberkati karyawan, juga memberkati orang banyak. Dan Tuhan ingatkan saya untuk tetap bertahan. Bro and sis, saya percaya bahwa Tuhan pasti juga akan memberikan solusi terhadap persoalan yang saya hadapi. Tetap tegar di masa sukar, saat ini bukan lagi menjadi slogan yang bisa kita katakan. Tetapi tetap tegar di masa sukar harus benar-benar kita hidupi. Karena kita saat ini betul-betul berada di masa yang sukar. Terutama buat para patriot. Mari kita hidupi apa yang sudah kita alami di camp. Pada saat kita berada di camp, kita sudah ambil komitmen untuk terus berjuang. Never give up, tidak pernah menyerah. Apakah hari ini kita mau menyerah? Bro and sis sekalian, kita sudah memulai dengan roh. Kita sudah mengenal Kristus. Kita mengalami cinta mula-mula kepada Kristus. Dan saat ini saya mengajak bro and sis untuk mari kita bertahan hidup di dalam roh sampai saatnya kita bisa mengakhiri untuk kita bisa tetap hidup di dalam roh. Semoga kita semua diberkati kesehatan dan kita bisa keluar dari setiap persoalan dan menjadi seorang pemenang. Sampai berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherds. CFM for His glory. Tuhan memberkati.